Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Info Cerdas Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang cara mendapatkan sertifikat pendidik terbaru pada tahun 2021. Untuk itu ikut dalam seleksi akademik yang nanti jika Anda lulus, maka Anda bisa ikut mendaftar dalam program pendidikan profesi guru. Dalam istilah Kemenak dikenal sebagai pretest. Jadi Anda layak tidak ikut pretest atau tidak, maka acuannya adalah Dapodik, data yang ada di Simpatika. Sementara di Kementerian Pendidikan adalah Dapodik. Nah, untuk persyaratan menjadi peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan atau daljab, yaitu yang pertama, Anda harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. Jadi minimal S1. Kalau misalnya Anda S2, ya boleh-boleh saja. Yang penting ijazah Anda harus linier, yaitu S1. Yang kedua adalah guru dalam jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Baik Anda mengajar di kementerian di bawah lingkungan Kementerian Agama maupun mengajarnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Nah,
Artinya Anda jika TMT Anda sesudah tahun 2015, maka Anda tidak bisa ikut dalam kategori PPG dalam jabatan. Walaupun Anda itu seorang guru atau Anda itu sudah mengajar di sebuah sekolah. Yang ketiga adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK. Itu untuk dinas. Sementara untuk Anda jika mengajar di bawah lingkungan Kementerian Agama, misalnya mengajar di MTS, di MI, Anda cukup memiliki NPK nomor. Nah, NPK sendiri merupakan nomor atau kode khusus yang diberikan kepada guru di lingkungan Kementerian Agama. NPK sendiri merupakan kode identitas bagi guru yang bersatmikal, yang punya satuan administrasi di lingkungan Kementerian Agama. Nah, NPK sendiri merupakan pengganti dari NUPTK sobat. Jadi memang untuk saat ini untuk Anda yang mengajar di lingkungan Kemenak memang belum bisa diterbitkan untuk NUPTK, sehingga Kemenak sendiri menerbitkan surat edaran tentang pemanfaatan NPK secara resmi, sehingga Anda itu tidak harus punya NUPTK jika Anda ingin ikut dalam pretest PPG. Cukup hanya dengan kepemilikan NPK saja. Nah, untuk kepemilikan NPK ini memang harus ada syaratnya. Minimal harus data Anda, akun Anda harus terdaftar di Simpatika minimal 2 semester atau 2 tahun secara berturut-turut verbalnya. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun operator sekolah yang dimana tempat Anda mengajar sobat. PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi guru yang pembiayaannya ditanggung oleh peserta itu sendiri, baik dari segi biaya pendidikan atau perkuliahan dan biaya akomodasi, termasuk biaya-biaya yang lain yang dilakukan secara mandiri tanpa intervensi ataupun campur tangan dari pemerintah. Untuk situs resminya Anda bisa mengakses melalui situs resmi http://ppg.ristekdikti.go.id. Untuk biaya pendidikan PPG Prajabatan berkaca pada tahun 2020 dikenai biaya pendaftaran sebesar 300.000 dan biaya pendidikan sebesar 8,5 juta per semester. Jadi dalam 1 tahun sekitar 17 juta rupiah. Sementara untuk lama masa pendidikan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester untuk dalam kurun waktu 1 tahun masa pendidikan. Sementara untuk persyaratan PPG reguler Prajabatan, yang pertama lulusan S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dengan minimal B dan prodi terakreditasi minimal B. Jadi Anda yang alumni dari kampus yang sudah memenuhi kriteria dari prodi yang terakreditasi minimal B, maka Anda bisa ikut dalam program ini. Yang kedua, berusia maksimal 28 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran. Anda yang masih usia muda, yang baru lulus atau yang sudah agak lama lulus tetapi usianya masih 28 tahun, maka Anda bisa ikut. Yang kedua, yang ketiga, prodi S1 linier dengan bidang studi pada program PPG. Misalnya Anda mata pelajaran bahasa Inggris dan dalam program PPG ada juga mata pelajaran bahasa Inggris, maka Anda bisa ikut.
Tentunya tidak semua mata pelajaran tercover dalam PPG Prajabatan, sobat. Yang keempat, calon terdaftar pada PDD Dikti. PD Dikti sendiri adalah merupakan pangkalan data pendidikan tinggi yang menjadi pusat atau kumpulan data dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memang sudah terintegrasi secara nasional. Dikti sendiri merupakan pangkalan data yang menghimpun data mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kalau nama Anda tercover dalam PD Dikti, Anda bisa ikut dalam PPG Prajabatan. Tetapi sebaliknya, ketika nama Anda tidak tercover dalam PD Dikti, maka Anda tidak bisa ikut. Tentunya tercover tidaknya Anda dalam PD Dikti tergantung perguruan tinggi mana Anda menempuh pendidikan S1-nya. Ya, kalau memang pendidikan perguruan tingginya itu sudah terakreditasi, dalam artian sudah diakui oleh pemerintah, maka jangan khawatir, nama Anda pasti akan terdaftar sebagai mahasiswa pada PD Dikti. Untuk IPK minimal 3,00. Kemudian Anda harus bebas dari bebas dari narkoba, bebas dari obat-obatan terlarang. Tentunya harus melampirkan surat bebas narkoba dari pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah sehat jasmani yang dilampirkan dengan surat keterangan sehat. Sehat rohani juga melampirkan surat keterangan dari pihak berwenang juga. Selanjutnya adalah berkelakuan baik. Anda harus punya kelakuan baik yang dilampirkan, yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh catatan kepolisian. Sementara untuk alur pendaftaran PPG Prajabatan, yang pertama, Anda melakukan pendaftaran online PPG melalui situs resmi yang telah saya sebutkan barusan. Yang kedua adalah seleksi administrasi. Berkas-berkas Anda apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Yang ketiga adalah pengumuman hasil administrasi. Selanjutnya, jika Anda lolos pada hasil administrasi, maka Anda bisa masuk pada seleksi akademik. Pada seleksi akademik biasanya akan diberi materi soal tentang tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes kemampuan lainnya yang berhubungan dengan program PPG Prajabatan. Selanjutnya, masuk pada pengumuman hasil seleksi. Jika Anda lolos, maka Anda bisa melanjutkan pada registrasi online. Setelah itu, Anda melakukan proses lapor diri, orientasi awal, kemudian masuk pada kegiatan proses belajar mengajar yang kurang lebih selama 2 semester atau 1 tahun. Dan yang paling terakhir adalah Anda masuk pada uji kompetensi mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, ini merupakan titik akhir dari serangkaian proses PPG Prajabatan. Itulah sobat, perbedaan program PPG dalam jabatan dan program PPG Prajabatan. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, tergantung Anda pilihan mana yang akan Anda ambil, mau yang ambil yang Prajab ataupun yang Daljab. Tergantung kemampuan dan posisi mana pada saat ini Anda berada. Dalam artian, kalau menjadi guru ya
nunggu saja yang daljab. Kalau masih lulus ataupun sudah lulus tetapi belum mengajar, maka bisa mengambil yang prajabatan. Nah, terkait dengan regulasi, dengan aturan, misalnya dengan aturan dari persyaratan dalam jabatan maupun prajabatan, hal itu akan kemungkinan akan mengalami perubahan, sobat, akan mengalami proses revisi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan ini tergantung pada pengambil kebijakan. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Kita ambil contoh misalnya terkait dengan persyaratan untuk yang PPG dalam jabatan, yang sebelumnya guru yang masa pengabdian persyaratan untuk SK itu 2005 dulu, tetapi mengalami perubahan masa pengabdian sampai 2015 yang kemarin sebagai persyaratan ikut pretest. Nah, contoh yang kedua terkait dengan pola sertifikasi. Kalau dulu 2006 2007 itu menggunakan pola portofolio dengan pengumpulan berkas, berubah menjadi PLPG, pendidikan, latihan, dan profesi guru, berubah lagi menjadi PPG. Nah, itu salah satu contoh. Termasuk juga untuk yang prajab akan mengalami revisi dan pembenahan. Oleh karena itu, saya rekomendasikan untuk sobat-sobat terus mengupdate informasi-informasi terkait dengan perkembangan prajab maupun daljab. Tentunya Info Cerdas Channel akan terus mengupdate dan memberikan informasi-informasi terkait tentang hal itu yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi Anda semua. Demikianlah sobat informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan rujukan atau referensi bagi Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.